Salam saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, kembali kami mau belajar firman-Mu. Perlengkapilah kami Tuhan, dan ubahlah apa yang perlu kami ubah. Tuntunlah kami, tunjukkanlah kehendak-Mu kepada kami. Berkati semua kami yang bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan saya ambil dari Kolose 3 ayat 5 dan 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dulu sebelum kita mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita begitu akrab dengan perbuatan-perbuatan keduniawian seperti yang tertulis dalam ayat yang kelima tadi. Tetapi sekarang setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita perlu membuang semua itu. Kita perlu untuk mematikan dosa-dosa ini setiap hari. Saudara, karena natur dosa kita akan terus bekerja keras untuk menghadirkan perbuatan-perbuatan kedagingan itu dalam hidup kita. Sekalipun suatu waktu dosa mungkin terlihat begitu tenang, tetapi percayalah, kedalamannya acap kali justru sangat dalam saat dosa itu kelihatan tenang. Kalau kita lengah, kita akan tercebur di dalamnya. Dosa senantiasa berpura-pura dia licik, penuh bujuk rayu, dan begitu menggoda. Tidak ada satu hari pun dosa ini cuti beraksi. Maka tidak ada keamanan bagi kita selain untuk terus memerangi keinginan dosa yang begitu kalap. Jadi kita pun jangan pernah cuti sehari pun dari tugas untuk mematikan dosa. Saya ulangi, jangan sampai kita satu hari pun cuti dalam memerangi untuk mematikan dosa. Jika kita berhenti melakukan peperangan, maka dosa juga akan membawa serta dosa-dosa lain yang lebih hebat lagi untuk semakin menindas kita, memperbudak kita, membinasakan jiwa kita. Saudara, setiap pemikiran yang najis akan menjadi perzinahan, setiap hasrat ketamakan akan menjadi penindasan, dan setiap pemikiran yang mulai meragukan Allah akan menjadi tidak mempercayai Allah dan akan berujung pada ateisme. Dosa ini ibarat dunia orang mati yang tidak pernah puas. Dosa yang merasuk akan membutakan jiwa sehingga kita gagal melihat bahwa kita sedang terhanyut menjauh dari Allah. Kita nggak sadar, saudara. Nah, dari pelan-pelan tahu-tahu kita benar-benar jauh dari Allah. Kita menjadi tidak lagi peduli terhadap dosa yang terus bertambah. Kita makin enjoy di dalamnya. Dan puncaknya akan membawa pada penyangkalan dan perawanan secara penuh terhadap Allah. Untuk itu kita perlu mematikan dosa setiap waktu. Saudara, bahkan orang kudus terbaik pun terancam bahaya jatuh ke dalam dosa jika mengabaikan kewajiban penting ini. Pertanyaannya, bagaimana kita yang masih dalam natur dosa ini mampu menang terhadap dosa? Saudara, tentu dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu. Untuk itu Tuhan Yesus, Dia datang ke dunia, Dia mengalahkan dosa, mengalahkan kuasanya di atas kayu salib, menundukkannya. Dan Dia juga memberi Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mematikan dosa dalam diri kita. Di dalam Yesus Kristus, oleh kekuatan Roh Kudus, kita akan mampu mengalahkan dosa. Maka mari berikan diri kita untuk terus dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus.
sehingga kita dimampukan untuk menang setiap hari dari dosa. Saudara, matikanlah dosa senantiasa. Kalau tidak, dosalah yang akan mematikan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.